Selamat siang Bapak semua, salam sehat, salam semangat, salam kasih Kristus bagi kita semua. Kembali berjumpa dengan Bapak dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti untuk kelas 3 SD swasta Sultan Agung. Sebelum kita mulai, kita berdoa. Ajari kami ya Tuhan anak-anak-Mu untuk mengerti akan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Guru kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak semua, topik pembelajaran kita pada siang hari ini, kita akan kembali mempelajari pelajaran 4, yaitu dengan judul Allah hadir dalam berbagai gejala alam. Allah hadir dalam berbagai gejala alam. Bahan Alkitab dari kitab Markus 4, ayat 35 sampai ayat 41, dan kitab Mazmur 107, ayat 29. Anak-anak semua, apa itu gejala alam? Apakah masih ingat? Apa itu gejala alam? Ya, gejala alam adalah tanda-tanda yang terjadi di alam yang dapat dirasakan manusia maupun makhluk hidup lainnya. Itulah pengertian gejala alam. Gejala alam ada dua macam. Yang pertama, gejala alam yang membawa manfaat bagi manusia. Contohnya, yaitu yang pertama kita lihat di gambar, yaitu hujan. Yang kedua kemarau, yang ketiga mendung, yang keempat cerah, yang kelima yaitu dingin atau salju yang dapat kita lihat di gambar semua. Yang kedua, gejala alam yang membawa kerugian atau bencana bagi manusia. Contoh, banjir. Kedua, longsor. Yang ketiga, gempa bumi. Yang keempat, gunung meletus. Yang kelima, badai. Dan yang terakhir adalah angin topan. Anak Bapak semua, siang hari ini kita akan mendengarkan yaitu kisah tentang kehadiran Allah saat terjadi peristiwa gejala alam. Itu kisah kehadiran Allah pada saat terjadi peristiwa gejala alam. Anak Bapak semua, kita kembali nanti untuk mendengarkan dengan yaitu cerita Alkitab, yaitu Yesus meredakan angin ribut. Tonton videonya dari awal sampai habis dan tetap semangat untuk belajar firman Tuhan. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak. Dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam! Tenanglah!" Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka,
Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Anak-anak semua, dalam Alkitab juga pernah terjadi gejala alam. Bagaimana perasaan mereka dan siapa yang mengalaminya? Apa yang mereka lakukan dan bagaimana mereka bisa selamat? Setelah kita saksikan video tadi, kita belajar dari kisah ini bahwa angin topan danau dapat ditaklukkan oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus. Karena kenapa? Karena Tuhan Yesus adalah yang berkuasa. Dia adalah penciptanya. Bila kita mengalami peristiwa alam, yang harus kita lakukan itu yang pertama, tenang, jangan takut. Seperti yang Yesus katakan dalam video tadi, jangan takut. Yang kedua, yang terpenting adalah berdoa kepada Tuhan Yesus, meminta pertolongannya. Raja Daud dalam Mazmur 109 mengakui besarnya kuasa Tuhan di dalam kehidupannya. Bagaimana kuasa Tuhan menyelamatkan dia, bagaimana kuasa Tuhan juga mengangkat dia menjadi seorang raja yang terkenal, menjadi seorang raja yang besar di Israel untuk memimpin bangsa Israel. Itu kenapa? Karena kuasa Tuhan yang hidup di dalam dirinya. Karena semua peristiwa yang terjadi di dunia ini berada dalam kendali Tuhan Yesus. Jadi anak bapak semua, tugasmu untuk hari ini ada dua. Yang pertama, bacalah Markus 4 ayat 35 sampai ayat 41. Itu tentang kisah Yesus meredakan angin ribut. Yang kedua, kemudian setelah kamu baca, ceritakan kembali, yaitu cerita itu dengan bahasamu sendiri di buku tugas atau buku PR-mu. Jadi hasilnya akan Bapak tunggu paling lambat jam 9 malam nanti. Kumpul kepada Bapak dengan cara japri kepada WA Bapak pribadi. Demikian dan kita pada hari ini Bapak semua. Kita tutup dengan doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus atas firman-Mu yang telah kami dengar dari Bapak Guru kami. Kiranya kami dapat mengerti bahwa segala gejala alam yang terjadi di dunia ini semua hanya diatur oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Demikian pembicaraan kita pada siang hari ini Bapak semua. Tetap semangat untuk belajar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Salam.